Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fid din wa akhwati fillah, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, kesempatan malam hari ini kita akan lihat bahasan dari kitab Manhajus Salikin, salah satu kitab fikih dari karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, nanti kita masih melanjutkan bahasan wudu, pembahasan yang terakhir dari tata cara wudu. Tertib dan muwalah saat wudu. Nah, sekarang kita baca bahasan terakhir tentang wudu. Ini tata cara yang kita bahas, ini yang terakhir. Kemarin kita bahas yang terakhir itu apa? Cuci kaki. Setelahnya apa lagi? Terakhir apa kemarin? Membasuh 3 kali. Apa membasuh 3 kali? Hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Yang wajib berapa kali? 1 kali. Kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang ini bahasan terakhirnya. Ini rukun kelima dan keenam, yaitu tartib. Saya sebutkan dengan istilah Arabnya tartib. Artinya berurutan. Kalau saya sebutkan dengan istilah tertib nanti agak beda maknanya. Makanya saya artikan saya tartib, saya tetap tulis tertib, artinya itu berurutan. Kalau tertib dalam bahasa kita beda lagi kan? Beda. Ini tertib berurutan. Jadi kerjakan membasuh anggota-anggota wudu yang ada. Yang kemarin disebutkan ada 4 yang wajib, ya, ada 4 yang wajib dibasuh kan? Nah, kita kerjakan berurutan. Tidak boleh kita dahulukan yang belakang, yang terakhir sekali kita majukan depan, nggak boleh. Nah, kemudian ada istilah mualah. Nah, ini satu istilah lagi, mualah itu basuh satu anggota ke anggota yang lain itu tidak dengan jeda waktu yang lama. Dan kita akan lihat dari pengertian sesaji. Maksudnya gini, ini gara-gara ngobrol dengan teman di samping. Oh ya, gimana ujianmu? Ngobrol, dia cuci tangan terus. Oh gini. Nah, ini belum dia lanjut wudu, ini masih cerita. Nah, tangan ini ternyata sudah kering. Itu berapa menit itu? Dia pokoknya itu kering, sudah kering, langsung dia lanjut lagi. Nah, ini kalau sudah kering tadi, boleh nggak lanjut lagi? Cuma melanjutkan tadi yang sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan mualah. Ada rukun yang disebut dengan mualah, yaitu jangan ada jeda waktu yang terlalu lama. Ya. Tandanya tadi jangan sampai yang satu anggota itu kering dulu baru lanjut ke anggota yang lain. Nah, kita lihat dulu perkataan dari Syekh Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang kelima, mengerjakannya secara tartib berurutan sebagaimana urutan dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Yang keenam, tidak memisah dengan jeda yang lama sesuai urf. Ketika membasuh satu bagian dengan bagian lainnya, di mana satu bagian dan lainnya bersambung saat dibasuh. Begitu pula segala sesuatu yang mensyaratkan mesti ada mualah. Baik. Sini disebutkan 2.
Ya, sisa lagi 2 syarat yang berikutnya. Kemarin tersisa 2 rukun yang berikutnya. Kemarin nomor pertama apa berarti rukun? Apa pertama? Membasuh muka. Kemudian yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Yang ketiga, kepala, membasuh kepala. Kalau sisa ditambahkan dengan telinga. Ya, kemudian yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, kita lihat 4 ini. Ya, sekarang yang kelima yaitu tartib. Mengerjakannya secara tartib, mengerjakannya secara berurutan. Urutannya apa? Lihat di Al-Maidah ayat 6. Nanti kita akan jelaskan. Terus yang keenam, tidak membasuh satu bagian dengan bagian yang lain dengan jeda waktu yang lama. Maksudnya, kita biarkan ini sudah kita basuh, kita biarkan. Gara-gara ngobrol dengan orang samping kanan kiri. Atau mungkin airnya itu habis, kemudian dia masih nimba air lagi, nimba lagi. Kemudian ingin melanjutkan tadi. Nah, syaratnya bagaimana? Nah, kalau di sini disebutkan rukun yang keenam harus mualah. Jangan sampai ada jeda waktu yang lama. Standarnya apa? Urf. Urfnya apa di sini? Yaitu jangan sampai kering. Ini kita akan lihat penjelasannya. Kemudian tartib dibaca. Tartib berurutan ketika melakukan rukun wudu. Ini adalah rukun kelima. Dalilnya adalah ayat wudu. Allah menyebutkannya secara berurutan dan meletakkan mengusap pada kepala di antara 2 membasuh. Ya, lihat. Ini adalah rukun kelima. Dalilnya adalah ayat wudu yang tadi surat Al-Maidah ayat 6. Allah menyebutkan secara berurutan dan meletakkan mengusap yaitu pada kepala. Ya, mengusap tadi ada pada kepala. Ingat ya, kalau kita istilahkan dengan mengusap, itu tangannya cukup basah. Tidak perlu dialirkan. Ya, tidak perlu dialirkan seperti kita cuci kaki. Nah, kepala ini, mengusap kepala, ini terletak di antara 2 membasuh. Sebelum kepala apa? Mencuci tangan sampai siku ya. Nah, itu. Ini membasuh tangan sampai siku. Setelah kepala, kaki. Kaki sampai mata kaki. Disebut membasuh. Berarti mengusap kepala ini terletak di antara 2 membasuh. Nah, kalau keadaannya disebutkan seperti itu, mengusap terletak di antara 2 membasuh, berarti nggak bisa dibolak-balik. Ya, nggak bisa urutan ini diubah. Urutannya seperti itu. Seperti perhatikan ayat tadi, Al-Maidah ayat 6 yang tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Terus juga ketika ditunjukkan praktik wudu Nabi SAW selalu berurutan dan beliau tidak pernah meninggalkan tertib tersebut. Nah, lihat seperti hadis yang kemarin kita sebut. Ada hadis yang dipraktekkan. Wudu Nabi SAW dipraktekkan oleh Utsman. 1. Ada wudu Nabi SAW dipraktekkan oleh Abdullah bin Zaid. 2. Ingat ya, ada hadis-hadis pokok dalam masalah wudu. Kalau hadis pokok dalam masalah wudu, praktek Utsman 1, praktek Abdullah bin Zaid 2. Ada lagi hadis pokok dalam masalah azan. Ada hadis Abdullah bin Zaid 1, hadis yang kedua itu hadis Abu Mahdzurah 2. Ada hadis-hadis pokok yang ini harus dipelajari biar tahu, oh ini pembahasan wudu pakai hadis ini. Nah, kalau kita lihat hadis wudu yang kemarin kita pelajari, tidak di situ disebutkan berurutan semuanya, tidak ada yang berubah urutannya. Maka kalau kita berwudu, urutan ini tetap kita pakai juga, sama seperti praktek yang para sahabat contohkan untuk wudu Nabi SAW. Baik, dilanjutkan. Jika tertib dalam wudu adalah dengan memulai dari membasuh wajah, lalu membasuh kedua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini yang disebut dengan tartib. Pakai urutan yang tadi disebutkan dalam ayat. Ada muka, setelah itu tangan sampai siku, setelah itu kepala, setelah itu kaki sampai mata kaki. Terus. Jika seseorang membasuh langsung 4 anggota wudunya 1 kali siraman, maka tidaklah sah, kecuali yang sah hanya membasuh wajahnya saja karena urutannya yang pertama. Baik, lihat. Jika seorang membasuh langsung 4 anggota wudunya. Apa saja tadi 4? Muka, tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki. Misalnya
dia nyemplung langsung, kepalanya masuk, kemudian tangannya masuk, kemudian kakinya masuk juga. Nggak boleh, karena tidak ada urutan. Ini katakan oleh Imam Nawawi, ini tidak berurutan namanya. Yang dianggap duluan kalau kepalanya masuk duluan, yaitu mukanya duluan, ya berarti ya muka saja, karena muka ini yang urutan pertama. Yang lainnya belum. Karena ada syarat apa? Tartib di sini berurutan. Konsekuensi dari tartib berarti satu-satu. Muka dulu selesai. Setelah itu tangan sampai siku selesai. Setelah itu kepala selesai. Setelah itu kaki sampai mata kaki. Nggak boleh empat-empatnya langsung. Terus yang berikutnya mualah. Mualah, apa itu dan bagaimana hukumnya? Mualah sebagaimana diterangkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah dalam kalimat beliau di atas, tidak memisah dengan jeda yang lama sesuai urf ketika membasuh satu bagian dengan bagian lainnya, di mana satu bagian dan lainnya bersambung saat dibasuh. Nah, lihat. Jadi tidak ada selang waktu yang lama satu bagian dengan bagian yang lainnya. Standarnya apa? Urf. Nah, nanti ada keterangannya di bawah. Mualah ini beliau masukkan dalam rukun ke-6 dan dihukumi wajib. Artinya, jangan sampai satu anggota wudhu itu kering sebelum membasuh anggota berikutnya. Nah, jadi tangan sampai siku. Ya, ini sudah dibasuh dia, ini sudah dibasuh. Mau pindah ke kepala, air habis. Nunggu setengah jam dulu. Sudah kering berarti belum? Sudah, jadi sudah kering itu. Nah, ketika dapat air, saya mau lanjut dari kepala langsung, apakah ulang lagi? Jawabannya ulang. Karena sudah jeda waktu yang lama, dan itu sudah pakai standar urf tadi, sudah kering. Ini disebutkan sini dengan standar kering anggota yang sebelumnya. Maka dia ulangi lagi. Apakah dari cuci tangan kumur-kumur? Enggak, dia mau cukupkan dengan rukun saja, berarti dari muka saja dia mulai, enggak masalah. Terus di antara alasan wajibnya adalah hadis dari Khalid bin Ma'dan dari sebagian sahabat Nabi SAW. Ia berkata, "Anna Nabiya SAW ra'a rajulan yusalli wa fi zahri qadamihi lum'atun qadrut dirhami lam yusibha al-ma'u fa amarahu an-nabiy SAW an yu'ida al-wudu'a was-salata." Nabi SAW pernah melihat seseorang sholat dalam keadaan punggung telapak kakinya terdapat bagian yang berkilau karena tidak terbasuh oleh air wudhu sebesar dirham. Nabi SAW memerintahkan padanya untuk mengulang wudhu dan sholatnya. Nah, lihat, ada sesuatu yang tidak terbasuh, dan di sini katakan lum'ah. Lum'ah itu sesuatu yang berkilau. Kalau ada bagian wudhu yang lainnya terbasuh, satu bagian yang kering, ya. Satu titik yang kering kan nampak sekali itu. Oh, itu ada yang nggak terbasuh. Maka kelihatan itu ada sesuatu yang berkilau. Itu yang dimaksud dengan lum'ah. Nah, kilaunya sini tadi katakan seperti ya 1 dirham lah. Saya nggak tahu ini bentuknya apa sampai dimisalkan seperti itu. Namun intinya ada satu bagian yang tidak terbasuh. Nah, lalu Nabi SAW itu perintahkan pada orang tadi ayyu'idal wudu was-shalah. Wudunya disuruh ulang, bukan hanya misalnya tangannya ini yang 1 titik nggak kebasuh, bukan hanya tangannya saja. Misalnya di sikut ini biasanya, ya di siku ini biasanya ada yang tidak kebasuh 1 titik saja. Nabi tidak suruh kamu ambil air tutup ini yang tidak kebasuh tadi, tidak. Namun disuruh ulang semua. Padahal bisa cukup tadi apa? Misalnya kaki lah, kaki karena ini paling terakhir ya, kaki. Misalnya tumitnya tidak terbasuh, maka cukup tumitnya saja. Kita ambil air, wah ini yang kurangnya, tambah itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan mualah tadi. Karena dia di sini tidak memenuhi mualah, maka disuruh ulang. Ulang wudu dan ulang sholatnya. Terus, seandainya mualah tidak wajib, maka tentu Nabi SAW memerintahkan untuk membasuh bagian yang tidak terbasuh saja, tidak sampai memerintahkan mengulang wudu. Ya, tidak sampai memerintahkan mengulangi wudu semuanya. Kalau cuma 1 bagian saja, ini cuma setengah jam. Bukan setengah jam, 10 menit lah. Ini masih kurang ini. Nah, kalau masih ada ini jeda, nah ini jedanya nanti dibedakan, nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi di akhir. Kalau jedanya itu sedikit, misalnya dia ambil air, keran yang 1 mati, dia pindah, ini di lantai 2 sini ada tempat wudhu, pindah ke lantai bawah.
Ya, itu tidak terlalu lama. Cuma 1 menit, 2 menit turun. Ini masih belum kering. Maka dia tinggal lanjutkan saja berarti. Dia tinggal lanjutkan tadi. Lanjutkan yang mana? Yang tadi belum terbasuh. Dia tinggal lanjutkan seterusnya. Nah, namun di sini kalau selang waktunya lama, nah ini baru jadi pembahasan. Terus lanjut, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seseorang yang berwudu lantas ia meninggalkan satu bagian sebesar kuku tidak terbasuh. Hal itu lantas dilihat oleh Nabi SAW. Lantas beliau bersabda, "Irji' fa ahsin wudu'aka." Ulangilah, perbaguslah wudu'mu. Nah, ulangilah dan perbaguslah wudu'mu. Tadi yang kurang tadi, Nabi lihat ada sebesar kuku kecil saja berarti, itu tidak terbasuh. Nabi nggak suruh ambil air untuk nutup itu saja, enggak. Nabi suruh irji, ulangi, fa ahsin wudu'aka, perbaguslah wudumu. Jangan sampai ada yang keluputan di situ yang tidak terbasuh, walaupun cuma sebesar kuku saja. Terus Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, memisah sebentar antara anggota wudu tidaklah bermasalah. Hal ini disepakati oleh para ulama. Nah, memisah sebentar saja, berarti yang satunya itu belum kering. Di lantai 2 ini dia pakai keran, mati, pindah ke bawah. Cuma 2 menit, 3 menit saja dia turun, terus nyalakan. Dia lanjutkan saja nggak masalah, karena waktunya cuma sebentar. Sepakat ulama boleh lanjut berarti. Nah, terus yang beda pendapat di sini adalah kalau terjadi jeda yang lama. Pendapat Imam Syafi'i yang qadim, yang lama, tidak membolehkan. Sedangkan pendapat jadid atau yang baru membolehkan, tidak ada mualah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syirazi. Baik. Nah, kita lihat ada 2 pendapat di sini. Gimana kalau jeda waktunya itu lama? Ya. Kata Imam Syafi'i di pendapat yang qadim, yang lama dulu, beliau itu tidak membolehkan. Kalau jedanya itu lama, berarti harus dia ulang lagi. Namun kalau di pendapatnya yang jadid, yang baru, dan ini jadi pendapat yang disepakati oleh ulama Syafi'iyah, masih dibolehkan walaupun dengan jeda waktu yang lama. Mereka berdalil dengan hadis dari Ibnu Umar, ada riwayat dari Ibnu Umar. Dalil pertama dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar itu pernah berwudu, ada satu bagian yang tidak terbasuh, dia kemudian pergi, kemudian sampai bagiannya itu kering, kemudian diberitahu, itu ada bagianmu yang belum terbasuh, kamu pergi ke situ ambil wudu lagi. Dan dia cuma basuh saja bagian yang tidak terbasuh. Namun riwayat ini mesti dicek ulang, ya, karena riwayatnya itu bermasalah. Ya, karena kisah ini harus dicek lagi kebenarannya. Adapun hadis ini yang tadi disebutkan hadis dari Khalid bin Ma'dan, Imam Nawawi dhaifkan. Kalau tadi saya sebutkan hadis ini sahih dari Al-Hafiz Abu Thahir dan Syekh Al-Albani juga mensahihkannya. Berarti kalau sudah dikatakan sahih, selesai. Namun Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab dhaifkan hadis ini. Ya, kemudian mereka berdalil juga dengan dalil kenapa mualah itu tidak jadi rukun. Berdalil juga dengan dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 tadi tidak disebutkan syarat mualah di situ. Yang penting cuma berwudu saja. Urutannya yang penting sudah jelas. Apakah syaratnya tidak pakai jeda yang lama, tidak disebutkan di situ. Oh, berarti ini tidak masuk rukun. Namun wallahu alam, dalil tadi sudah tegas sekali. Dari Khalid bin Ma'dan, diriwayatkan tadi oleh Imam Abu Daud. Para ulama sudah mensahihkan hadis ini, walaupun sebagian dhaifkan seperti ulama Syafi'iyah, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi tadi dalam kitabnya Al-Majmu'. Namun ini yang lebih hati-hati dalam masalah ini, baiknya tidak dengan jeda waktu yang lama. Sepakat ulama kalau sebentar saja boleh tinggal lanjut. Namun kalau untuk jeda waktu yang lama sekali, nah ini yang para ulama itu perbincangkan, baiknya juga mualah ini tetap diikuti sebagai aturan ketika berwudu. Jadi jangan sampai anggota wudu yang satu itu kering. Dan satu bagian lagi yang saya belum masukkan dalam buletin karena terbatasnya space, ada satu bahasan lagi sebagai tambahan, ada sunnah-sunnah wudu. Saya sebutkan secara singkat yang disebutkan dari kitab Syarah Manhajus Salikin. Yang pertama termasuk sunnah wudu adalah hemat dalam menggunakan air. Hemat dalam menggunakan air. Al-iktisad fil ma'. Hemat dalam menggunakan air. Nabi SAW kalau berwudu biasa cuma menggunakan 1 mud saja. 1 mud kumpulan 2 telapak tangan penuh. Yang kedua bersiwak. Yang ketiga
Kemarin telah kita bahas membaca basmalah, yaitu bismillah. Kemudian yang keempat, mencuci tangan 3 kali di awal, termasuk juga ketika bangun dari tidur, masih sunnah pula. Kemudian yang kelima, berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, termasuk juga sunnah. Yang keenam, berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung cuma ya hanya 1 kali jalan, artinya kumur-kumur separuh, sisanya untuk masukkan air dalam hidung. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak kumur-kumur kecuali saat puasa. Yang kedelapan, menyela-nyela jenggot. Ini berlaku untuk jenggot yang tebal. Kalau tipis enggak, syukuri aja. Yang kesembilan, menyela-nyela jari jemari. Jadi jari jemarinya termasuk tangan, kaki juga demikian. Kemudian yang ke-10, tayammun, yaitu mendahulukan yang kanan lalu yang kiri. Seandainya terbalik, sah. Dia kiri dulu baru kanan, sah. Atau tangannya ketika dia basuh tangan sampai siku, kanan kiri, balik lagi kanan kiri, sah. Namun menyelisihi sunnah ini. Yang ke-11, mencuci yang kedua dan ketiga, atau membasuh yang kedua dan ketiga. Yang wajib yang pertama. Yang ke-12, berdoa setelah wudu. Ada bacaannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lafaz yang pertama tadi ada yang lainnya juga. Kemudian ada lafaz tambahan lagi dalam riwayat An-Nasa'i dalam kitabnya Al-Yaum wal Laila. Bisa juga dengan bacaan doa ba'da wudu, sama seperti doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dibaca juga tambahan ketika doa setelah wudu. Juga yang tidak disebutkan di sini 13, mengusap telinga. Kesimpulan kita kemarin. Ada lagi yang 13, 14, menggosok-gosok. Jadi bukan hanya dialirkan gini saja, namun sambil digosok-gosok. Ini juga sunnah. Tangan, terus kaki sampai siku. Biasanya kaki sampai siku cuma taruh di keran saja, sudah selesai. Kiri sudah selesai. Bagusnya digosok-gosok, tambah yang sela-sela jari jemarinya itu dibasuh pula. Nah, itu yang termasuk sunnah wudu. Nanti ada pembahasan berikutnya tentang mengusap sepatu atau mengusap khuf, karena kaitannya dengan wudu. Ada keringanan bagi yang pakai sepatu, terutama sulit untuk melepasnya. Contoh ketika musim dingin itu butuh untuk nutup kaki juga, baik dengan sepatu ataupun kaos kaki. Nah, gimana caranya biar kita tetap bisa wudu tanpa mencopot atau melepas sepatu atau kaos kaki tadi? Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang saja pertanyaan.
Ustaz, kan Nabi Muhammad SAW telah menikah dengan Aisyah. Berarti apabila menyentuh walaupun dalam keadaan telah berwudu tidak membatalkan. Apakah sama hukumnya bagi yang belum menikah? Sama. Kalau kita bahas yang bersentuhan tadi, kalau dalam pembahasan bersentuhan, kalau yang katakan bersentuhan suami istri itu membatalkan wudu, ya ini kita bahas menurut pendapat ulama Syafi'iyah dulu. Biar perhatikan ini syarat-syaratnya itu apa, biar dipahami nanti pertanyaan ini bisa terjawab. Kapan bersentuhan itu membatalkan wudu menurut ulama Syafi'iyah? Ada disebutkan 5 syarat. 5 syarat atau 5 ketentuan. 1, yang bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan laki-laki tidak batal, perempuan dan perempuan tidak batal. 1. 2, yang bersentuhan kulit dan kulit. Apa yang tidak masuk kulit? Apa yang tidak termasuk kulit? Kuku. Bisa nggak kuku dan kuku? Ya taruhlah kayak gitulah. Bisa juga gigi dan gigi. Gigi dan gigi bukan kulit. Contoh ekstrimnya. 3, sama-sama dewasa. Laki-lakinya dewasa, perempuannya dewasa. Tadi laki-laki dan perempuan itu nggak pandang suami istri. Pokoknya kalau masih sudah walaupun sudah nikah, pokoknya bersentuhan batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang kan sudah beda jenis kan? Nah, sama-sama dewasa lagi. Berarti kalau laki-laki nyentuh perempuan anak kecil nggak batal, atau perempuan nyentuh laki-laki anak kecil tidak batal. Kalau anak-anaknya tadi belum balik. Sudah berapa? 3. Yang keempat, yang disentuh bukan mahram. Berarti kalau masih mahram tidak batal. Dia sentuh adik perempuannya tidak batal. Namun ingat, kalau suami istri itu enggak pembahasan mahram-mahraman. Ya. Dia itu dinikahi karena bukan mahram kita, itu. Jadi nggak usah bahas-bahas ini saya sudah nikah dengan ini masih mahram nggak? Itu nggak pembahasan di situ. Yang 4 ya. Terus yang kelima, bersentuhan tidak ada penghalang. Ya, bersentuhan tidak ada penghalang. Maksudnya kalau nyentuh kain, ya tidak batal. Nyentuh kain tidak batal. Disyaratkan nyentuh kulit dan kulit tadi. Tidak ada penghalang. Jadi bersentuhan langsung. Nah, ini yang disebutkan tadi jadi pembatal. Jadi dipahami dari pertanyaan tadi seperti itu. Namun kesimpulannya dari pembahasan kita tadi, bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu. Menikah dengan yang belum menikah bagaimana? Sama. Panjang-panjang saya tunda. Apakah ada perbedaan isi doa untuk sholat duha dan sholat tahajud, atau bisa juga doa sama? Kalau untuk bacaan setelah sholat duha dan sholat tahajud yang tepat tidak ada bacaan khusus, bebas bacaannya, baik zikir maupun doa. Ini pertanyaan yang pekan lalu. Di mana Allah? Pertanyaan saya, di manakah Allah? Saya yakin bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Tapi mengapa ada orang yang menganggap Allah itu di mana-mana dan menganggap pemahaman Allah bersemayam di atas arsy itu Allah bergantung terhadap arsy? Mengapa demikian? Ya, ini pemahaman yang sudah bercampur dengan filsafat. Ya, makanya jangan pelajari filsafat. Ya. Pemahaman Asy'ariyah itu sudah bercampur dengan filsafat, maka tidak murni lagi. Maka kalau orang memunculkan jawaban Allah itu di mana-mana, Allah itu di dalam hati, ya, atau tidak boleh bertanya Allah itu di mana, itu sudah bercampur pemahamannya, tidak murni lagi dari Al-Qur'an, tidak murni lagi dari hadis. Ya, tidak murni dari Al-Qur'an, tidak murni dari hadis. Satu contoh, para ulama ingatkan keras nih, seperti Imam Abu Hanifah. Kalau ditanya
di mana Allah dan dia itu mengingkarinya, ya, dia mengingkarinya, ini bisa berkonsekuensi fatal kata Imam Abu Hanifah, dia bisa kafir. Ya. Dan perkataan ulama mazhab semisal dengan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad juga demikian, Imam Malik demikian, Imam Syafi'i juga demikian. Bukti dari Imam Syafi'i, lihat dari murid-murid terdekat beliau yang mengatakan perkataan-perkataan dari Imam Syafi'i atau perkataan langsung dari mereka. Ya, misalnya Imam Al-Muzani dalam kitabnya yang dinamakan juga Syarh Sunnah itu menyebutkan suatu perkataan seperti ini, Allah itu ali, Allah itu maha tinggi. Ya, kalau dikatakan maha tinggi berarti di atas seluruh makhluknya. Tidak perlu ditanya-tanya lagi. Ya, ini ada di mana? Di atas seluruh makhluknya. Ya, bukan di muka bumi ini. Pernyataan Allah itu di setiap tempat itu bukan pernyataan dari Al-Qur'an, itu bukan pernyataan dari Nabi. Adapun dalil yang katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika ada yang bertanya padamu tentangku, maka jawablah aku itu dekat. Aku dekat ini bukan menunjukkan keberadaan Allah, cuma menunjukkan, karena ini membicarakan tentang masalah doa. Allah dekat dengan orang yang berdoa. Sama seperti dalil yang kemarin kita bahas, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru doa. Tempat yang seorang hamba itu dekat dengan Allah ketika dia itu sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Berarti Allah dekat dengan orang yang berdoa. Itu membicarakan tentang Allah dekat dengan orang yang berdoa, bukan membicarakan Allah itu di mana. Kalau membicarakan Allah itu di mana, lihat perkataan Nabi SAW ketika membenarkan seorang budak wanita yang ditanya, Ainallah, di mana Allah? Fisama, Allah itu di atas sana. Hadis ini tidak bisa diingkari. Kecuali orang-orang filsafat tadi, orang-orang Asy'ariyah ingkari hadis ini. Ya. Namun kalau murni, ya pakai hadis ini murni, gak usah ditakwil-takwil, gak usah diselewengkan maknanya. Makanya mas-mas, mbak-mbak di zaman modern seperti ini gak usah belajar banyak-banyak itu dari YouTube, dengar dari macam-macam pembicara. Ya, ini sumber pertanyaan seperti ini muncul karena pemikirannya rancu, dikarenakan banyak nonton YouTube, sumber ilmunya cuma dari YouTube. Beda kalau ngajinya sistematik, YouTube itu ngaji sembarangan nantinya. Oh lihat ini linknya, oh buka di bawah nih, oh ini linknya lagi, oh ini linknya lagi, amburadul ilmunya, gak jelas, gak punya sanad ilmunya yang jelas. Belajar itu dalam hal ilmu itu sistematik, biar tahu itu landasannya dari mana. Belajarnya itu bertahap, tek. Kalau YouTube itu nggak bertahap. Ini pertanyaannya muncul karena sudah rancu dengan beberapa pembicara yang ilmunya sudah bercampur tadi, tidak murni lagi. Coba lihat gaya pemikirannya tadi. Setelah itu saya sebutkan tadi gaya pemikirannya. Bandingkan hadis dengan kisah-kisah yang masyhur. Nggak bisa. Hadis dibandingkan dengan kisah-kisah yang masyhur, nggak bisa, nggak ada bandingannya. Saya beberapa kali lihat debatnya seperti ini. Masa cuma berdalil dengan itu? Walaupun kamu lulusan dari luar negeri pun, kalau dasarnya cuma dari itu, kalah dengan dalil. Secara logika pun, kalau di dunia ilmiah, ya orang itu kalau di dunia akademisi, kemudian itu cuma pakai kisah-kisah saja, ya ini katanya. Dengan orang yang sudah meneliti jauh, sumbernya jelas, itu nggak ada bandingannya. Mari lihat ini kok pembicaraannya kayak gitu, nggak ada sumber-sumber yang jelas. Makanya hati-hati, jangan cuma lihat orang pintar ngomong, pintar orator, ya cari dari sumber yang benar. Atau kalau di YouTube lihat pembicara-pembicara yang sudah jelas saja, nggak ambil dari sembarang pembicara yang cuma ngomong sana sini saja, pintar ngomong. Apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan berdoa saat sujud dalam sholat dengan doa selain bahasa Arab? Saya tidak mengetahui hal ini. Kemarin saya sudah sebutkan jelas perkataan dari ulama Syafi'iyah. Ini lebih jelas dalam hal itu, pembagiannya jelas. Ya, kalau ada dari Ibnu Taimiyah silakan sebutkan dalilnya. Seperti Ibnu Taimiyah cuma membicarakan umum. Ustadz ada yang menjelaskan kalau merubah niat dapat membatalkan sholat, tetapi Ustadz menjelaskan boleh. Merubah niat rinciannya jadi 3, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Merubah niat dalam sholat, di tengah-tengah sholat itu ada 3 macam. Yang pertama, merubah niat dari muayyan ke muayyan.
dari sholat yang ditakyin ke sholat yang ditakyin. Kalau ini saya agak sulit terjemahkannya. Dari sholat yang tertentu ke sholat yang tertentu. Contoh, biar contohnya biar jelas. Merubah niat sholat rawatib zuhur ke sholat rawatib subuh. Itu kan sholatnya sudah tertentu, ya, bukan mutlak ini. Rawatib zuhur ke rawatib subuh. Misalnya, wah tadi saya subuh itu belum sholat rawatib subuh, ya. Dia bangunnya itu pas juga, mungkin ada suatu hal mungkin bangunnya, atau mungkin dia belum siuman lah, bangunnya jam 11 siang lah, sekalian dia sholat zuhur. Tadi qobliyah subuh belum. Nah ini kasih contoh ekstrim biar paham, ya. Maka ketika dia lakukan sholat qobliyah zuhur, langsung berpikiran, wah tadi saya belum qobliyah subuh. Nah saya ganti sekarang niat qobliyah subuh zuhurnya ganti qobliyah subuh, nggak boleh, tidak sah. Karena sholatnya sudah tertentu ke tertentu, nggak boleh. Yang kedua, sholatnya niatnya dari mutlak ke muayyan. Mutlak ke muayyan. Mutlak itu artinya bebas. Muayyan tertentu. Contoh, mutlak. Saya sekarang sholat, saya masuk masjid MPD sini, saya sholat aja lah, nganggur di sini. Allahu Akbar. Oh ternyata ini habis Isya. Tadi saya belum ba'diyah Isya. Saya ubah niatnya, saya sekarang ba'diyah Isya sajalah. Ya, saya sekarang ba'diyah Isya sajalah. Nah, ini kalau mutlak ke muayyan, ini itu tadi mutlak ke muayyan. Berarti tadi kan bebas kan di awalnya, ya no? Bebas. Dia ganti ke muayyan. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak boleh juga. Ya, karena dia dari tingkatan rendah, yaitu yang bebas tadi ke tingkatan tinggi, nggak boleh. Namun yang ketiga, ini baru boleh, yaitu merubah niat dari muayyan ke mutlak. Dari muayyan ke mutlak. Contoh, sholat ba'diyah Isya. Saya pulang ke rumah, Allahu Akbar, niat sholat sunnah ba'diyah Isya. Terus tengah-tengah sholat, wah tadi ternyata habis Isya saya sudah sholat kok. Nah langsung dia ubah, kalau gitu saya sholat 2 rakaat saja. Nah 2 rakaat saja itu namanya mutlak. Tadi kan dari apa? Ba'diyah Isya, sudah muayyan, dia ubah ke mutlak. Nah ini dari tinggi ke rendah boleh. Ya, karena tadi saya sudah sholat, sudah sekarang saya sholat 2 rakaat saja, yang penting 2 rakaat. Boleh kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi yang tidak boleh berarti 2 tadi. Muayyan ke muayyan, tidak boleh. Terus yang kedua, mutlak ke muayyan, tidak boleh. Terus yang ketiga, muayyan ke mutlak. Saya sudah sholat ba'diyah Isya. Tadi habis kajian saya sudah sholat ba'diyah Isya. Pulang ke rumah, ini sudah sholat apa belum? Saya sholat dulu. Oh ternyata tengah-tengah sudah pastikan. Oh tadi saya sudah sholat. Nah langsung dia ubah niat. Sudahlah saya sholat 2 rakaat saja. Boleh. Nah itu kalau yang dimaksud pertanyaan seperti itu. Bolehkah kita memberi uang kepada peminta-minta di jalan dalam rangka mengharap wajah Allah? Boleh kalau tahu dia itu benar-benar miskin. Namun gimana kalau dia itu asalnya, kalau ada yang minta-minta pada kita, kita boleh beri. Namun kalau tujuannya untuk mendidik, kita lihat dia ini orang yang mampu jalan, mampu kerja, maka baiknya dalam rangka mendidiknya tidak diberi. Namun kalau kita lihat ada orang yang benar-benar butuh sekali, lewat depan kita, depan kos misalnya, lewat depan kos, kemudian mas minta, ini anak saya belum makan, dan kita lihat dari segi lahiriah, kita hukumkan secara lahiriah, kita nggak tahu batinnya seperti apa, maka kita beri. Terus pertanyaan berikutnya, kalau salah gimana? Ternyata dia bohong. Kita lihat kakinya itu kelihatan
putus ya, ternyata dilipat dalam celana. Ada kisah-kisah semacam itu. Terus kita sudah beri, ternyata dia bohongin kita tadi. Apakah kita dapat pahala? Jawabannya dapat. Ada kisah, ada seorang anak namanya Ma'an, bapaknya namanya Yazid. Ini sahabat, dua-duanya sahabat. Ma'an bin Yazid. Suatu saat Yazid bapaknya itu nitip uang di masjid supaya nanti ada orang di masjid yang nanti ambil sedekah ini. Kemudian Ma'an ada di masjid, Ma'an keluar, kemudian lihat ada uang itu. Wah, ini sedekahnya siapa nih, dia ambil. Ya. Terus bawa pulang ke rumah. Pak, saya dapat sedekah tadi di masjid. Wih, siapa yang kasih untuk kamu? Kamu nggak boleh ambil. Wah, terus Ma'an nggak terima. Baik, Pak, saya tanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia laporkan gini, wahai Rasulullah, saya kan dapat uang di masjid tadi, ada yang niat sedekah. Namun ternyata itu duit bapak saya. Bapaknya juga niat apa? Bersedekah. Nah, kemudian Nabi SAW katakan, ya, wahai Ma'an, wahai Yazid, engkau dapat laka manawaita ya Yazid, walaka ma'akhasta ya Ma'an. Nabi SAW katakan kepada Yazid, kamu dapat pahala sodakohmu yang tadi kamu sudah niatkan. Berarti sesuai dengan niatnya. Dan kamu wahai Ma'an, kamu silahkan ambil uang tadi. Kamu berhak. Berarti apa? Kesimpulannya tergantung pada niat. Dan kita dihukumi sesuai dengan niatnya. Kita diberi balasan sesuai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Taruhlah salah tadi kita kasih sedekah kepada pengemis, sudah. Saya sudah niat sedekah tadi. Dia yang bohongin saya. Kasih saja. Namun kalau lihat dulu kondisi fisiknya gimana gitu. Kalau ini orang masih kuat, yang jelas kalau yang ngamen-ngamen gak usah dikasih. Ya, yang ngamen-ngamen gak usah dikasih. Itu orang-orang rajin, orang-orang kuat semua. Apalagi dia ngamen-ngamen depan kita dengan musik-musik, ya, gak usah dikasih. Terus mengisi kotak amal di masjid yang kita tahu di situ menjalankan amalan-amalan bid'ah. Kalau nggak tahu, masukkan saja uang dalam masjid, dalam kotak amal tadi. Mendingan nggak tahu daripada cari tahu untuk kali ini. Resikonya kalau cari tahu, ngapain kamu telusuri masjid, misalnya masjid Pogung Dalangan ini, telusuri semua kegiatannya, ngapain cari tahu? Masukin sudah. Namun kalau tahu dan dilihat, karena tidak semua uang kotak amal itu dipakai untuk acara yang tidak ada tuntunan. Ada yang dipakai untuk acara yang benar, yaitu untuk fasilitas masjid. Ya sudah, kita niatkan untuk fasilitas masjid berarti. Kalau itu dia pakai untuk yang keliru, untuk amalan yang tidak tuntunan, yaitu urusan pengurus masjid yang menyalahgunakan uang tadi. Jika mahar yang terdapat di KUA ditetapkan emas 10 gram, tapi ternyata susah mengembalikan emas yang pas 10 gram, ada kelebihan 0,6 gram. Ini saya sudah jawab kayaknya ya. Sudah. Pada buku zikir pagi dan petang ada tiga macam zikir, yaitu zikir pagi, zikir setelah sholat, dan zikir petang. Apakah membaca zikir tersebut harus terpisah karena ada beberapa zikirnya sama? Ya terpisah-pisah. Zikir ba'da sholat baiknya tidak digabungkan dengan zikir pagi. Kalau situ ada zikir misalnya ba'da sholat ada baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca itu untuk ba'da sholat. Nanti untuk zikir pagi baca lagi Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Itu lebih bagus daripada gabungkan. Bagaimana hukum lipstick? Ini apa ini namanya, tapi yang lama baru hilang ya. Apakah wudunya sah? Lipstick itu menghalangi masuknya air enggak? Menghalangi enggak? Setahu saya sih tidak. Kalau ada itu tidak masalah. Artinya baiknya itu dihilangkan. Kalau sudah dihilangkan masih ada sisa sedikit ya, masih ada bekas-bekas yang tidak menghalangi air itu masuk, tetap wudunya sah. Bagaimana saat kita berwudu kemudian banyak yang sedang berwudu juga dan wudunya salah? Apakah kita berdosa jika tidak mengingatkan karena tidak kenal? Tergantung. Yang salah ini apa? Kalau salahnya tadi karena meninggalkan sunnah, kurangnya sunnah, biarkan saja. Namun kalau yang salah tadi karena wajibnya yang keliru, nah ini yang diingatkan. Contoh, dia tidak berurutan. Mungkin dia lupalah dari muka langsung kepala dan telinga. Terus baru dia itu tangan sampai siku. Oh berarti tidak
berurutan. Diingatkan, itu salah seperti itu. Urutanmu salah. Namun diingatkan dengan cara yang santun. Bagaimana pedoman waktu sholat sunnah qobliyah bagi akhwat yang sholat di rumah? Apakah sebelum iqamah masjid terdekat? Bolehkah sholat sunnah qobliyah meskipun di masjid sekitar di rumah sudah iqamah? Akhwat dan ibu-ibu itu tidak ada kaitannya dengan iqamah di masjid. Iqamah di masjid, iqamah itu tujuannya tanda menegakkan sholat berjamaah. Kalau ibu-ibu dan akhwat tidak ikut sholat berjamaah di masjid, maka untuk sholat qobliyahnya bebas. Kalau sudah iqamah di masjid boleh sebelum sholat wajib, ya kerjakan sholat qobliyah dulu. Meskipun sholat di masjid pun sudah selesai, tidak ada kaitannya dengan di masjid. Jika kita meninggalkan sholat di masa lalu, apa kita harus mengqadha'nya? Ini saya sudah jawab sebelumnya, tidak perlu mengqadha. Jika kita bersih dari haid pada waktu zuhur, lalu mandi junub pada waktu maghrib, apakah kita harus mengqadha zuhur dan asar? Kita bersih, wanita bersih dari haid pada waktu zuhur, lalu mandi junub pada waktu maghrib, salah. Kenapa salahnya? Kenapa salahnya? Dia suci zuhur. Harusnya karena itu masih ada waktu sholat zuhur, dia langsung mandi ketika itu. Karena kalau dia tunda mandinya sampai maghrib, berarti dia tinggalkan sholat apa? Zuhur dan asar. Ya, dia tinggalkan zuhur dan asar. Kalau yang ditanyakan, dia suci waktu asar, suci waktu asar, terus mandi ketika itu, waktu asar juga. Apakah zuhur nanti dia kerjakan juga? Nah ini, tadi saya kira pertanyaannya kayak gitu. Kalau ini, kasus ini, menurut fatwa dari Ibnu Abbas, dia kerjakan sholat zuhur dan asar. Karena bagi orang yang darurat seperti wanita haid, waktu dua sholat ini dianggap jadi satu. Jadi zuhur dan asar dikerjakan. Kalau dia suci di waktu isya, maka maghrib dan isya dikerjakan. Ya, ini untuk wanita tadi. Jadi kalau tadi dikeliru dalam masalah ini, berdosa, kalau meninggalkannya dengan sengaja wajib bertaubat. Adakah qadha? Kalau tinggalkannya dengan sengaja tidak ada qadha. Bila keluar angin dari kemaluan wanita, bukan dubur sini ya, kemaluan wanita, maka wudunya bagaimana? Para ulama, ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad, keluarnya angin dari kubul maupun dubur, dari kemaluan maupun dubur, jalan depan maupun jalan belakang, dua-duanya jadi membatalkan wudu. Jadi dua-dua setelah wudu sudah saya sebutkan. Berapa macam doa saat duduk di antara dua sujud? Riwayatnya banyak sekali, nanti insya Allah kita akan temukan di sifat sholat Nabi SAW di kitab Manhajus Shalihin ini. Berikan saya motivasi agar rajin sholat tahajud. Ya, agar rajin sholat tahajud, satu, ya, kurangi maksiat, kurangi dosa. Yang kedua, berusaha tidur tidak larut malam. Kalau sudah tahu itu tidurnya itu kalau jam 12 itu tidak bisa bangun sholat malam, ya, maka jangan biasakan tidur itu kecuali darurat. Kemudian yang ketiga, gunakan sebab-sebab untuk bisa bangun malam, yaitu menggunakan alarm dan yang lainnya, atau kalau ada orang tua bisa bangunkan, orang tua yang bangunkan, atau kalau istri punya istri maka istri nanti yang bangunkan. Bagaimana cara mengajak ta'aruf dan tipsnya? Ini saya sudah sebutkan belum? Sudah saya jawab belum ini? Belum. Cara ta'aruf, satu, baiknya tidak langsung pada perempuan. Mas-mas dan mbak-mbak sekalian, ya, itu kalau orang pacaran itu selalu mengelabui pasangannya. Yang di rumah itu biasanya berantakan, kalau mau pergi jalan-jalan dengan pacarnya, bagaimana? Jadi berubah enggak? Berubah enggak? Ya? Berubah kan? Berubah 180 derajat. Ya, yang kelihatan di rumah itu belum putih, ya, jadi putih ketika keluar. Ya kan? Yang di rumah itu biasanya bau keringat, wah dia berusaha itu hilangkan dia semuanya, dia ubah semuanya. Maka kalau mau tahu keadaannya itu bukan lewat jalur itu, karena akan dikelabui sana sini. Ya,
Ternyata setelah nikah, wah ternyata istriku kayak begini ternyata di rumah. Nah, kelabui. Mau tahu bagaimana? Tahu dari orang lain. Ya, tahu dari orang lain, tahu dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Ya biasa bareng-bareng dia, yang tentu paling dekat sekali keluarganya. Ya, berarti kalau tahu itu, oh itu masnya ini adik perempuannya. Oh berarti dekat-dekat dengan masnya. Disogok masnya tadi. Ya, disogok masnya. Pura-pura baik dengan dia, sekaligus tanya-tanya. Ya, kalau dia mau kasih tahu juga, kalau enggak ya sudah, berarti bukan nasibku di situ. Ya. Kalau enggak cara itu ya berarti lewat pihak ketiga, yaitu ada yang comblangin. Ya, artinya nanti ada lewat jalur. Misalnya ini nanti store biodata, ini store biodata gitu, baru nanti akan kalau serak ini sebelum tampakkan foto masing-masing dulu sebenarnya. Ya, maka bisa berlanjut ke berikutnya. Saran saya ta'arufnya seperti itu. Ya, bukan seperti langsung dengan cara langsung seperti tadi. Kalau dengan cara langsung banyak pengelabuan. Yang sebelumnya gak rajin sholat malam, kok tiba-tiba bangunkan akhwatnya sholat malam. Ada gejala apa ini dia bisa bangunkan sholat malam, sebelumnya nggak pernah. Semuanya serba dikelabui. Ya, jadi lewat pihak ketiga untuk kali ini. Yang lainnya ya kapan-kapan boleh dijelaskan lagi. Apakah dosa jika saya dan istri bercanda dengan cara suitan, main suitan, gunting batu kertas, suami istri ini, masya Allah. Dan yang kalah dapat hukuman. Yang kalah dapat hukuman. Tahu kan yang kalah maksudnya dapat hukuman? Kalau di video-video di YouTube itu kan ada yang sampai pukul pakai ember gitu misalnya. Ya kan? Saya ini nggak tahu apa hukumannya ini apa. Apakah ini termasuk judi? Mungkin dengan dicewer kupingnya gitu atau gimana? Yang jelas kalau yang namanya judi punya sifat satu, untung-untungan. Batu gunting kertas kan untung-untungan kan? Ini keluar apa ini kan? Nah itu untung-untungan. Satu. Yang kedua, ada yang untung besar, ada yang buntung besar. Tadi gara-gara spekulasi tadi nebak-nebakan berarti, nebak-nebak. Ada yang dijewer tadi, jewernya banyak, dia sudah 10 kali, yang ini baru 1 kali, iya kan? Nah, berarti di sini ada sifatnya sama dengan perjudian. Kalau yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan Aisyah berlomba, namun tidak pakai taruhan. Ya, waktu Aisyah itu belum gemuk. Ya masih muda, gemuknya Aisyah pun juga nggak gemuk-gemuk. Ya. Kalau cerita Aisyah itu ketika kalungnya itu hilang, kemudian dia lagi cari-cari kalungnya, kan dia dibawa pasukan sahabat-sahabat Nabi SAW itu mikul dia dengan tandu. Ketika Aisyah itu pergi, ya para sahabat ini merasa ini Aisyah kayaknya sudah di dalam ini, ya. Kemudian mereka mikul Aisyah tadi. Kayaknya Aisyah sudah di dalam. Mereka pergi. Berarti adanya Aisyah di dalam tandu tadi dengan tidak sama saja. Iya kan? Kalau dipikir kok sama ini. Wah ini kayaknya sudah ada nih. Ayo jalan. Nah itu tandanya. Itu wanita sahabiyah di masa dulu. Zaman old. Saya nggak tahu wanita zaman now. Nah sekarang tadi Aisyah itu ketika masih muda itu, dia itu kalahkan Nabi SAW lomba lari. Ayo lomba lari dengan Nabi SAW. Aisyah itu dikalahkan. Kemudian ketika Aisyah sudah semakin gemuk, ya, diajak lagi lomba oleh Nabi SAW. Ayo lomba dengan saya. Nabi kalahkan dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini balasan untuk yang dulu itu saya pernah kalah. Ya. Ada taruhan nggak? Nggak ada taruhan. Cuma suruh lomba saja. Maka seperti ini boleh. Ya. Jadi taruhan dalam lomba asalnya tidak dibolehkan kecuali 3 lomba. Pacuan kuda, pacuan unta, sama panah. 3 saja ini. Tidak untuk yang lainnya. Wallahu a'lam. Batasan aurat antara sama laki-laki, misalnya di kos-kosan antara pusar dan lutut. Namun ini perlu diaturan, walaupun kita katakan seperti itu, namun orang yang baik itu akan nampak dari pakaiannya. Dia sangat malu sekali kalau pusar dan lututnya itu kita katakan aurat tadi, namun di bagian atasnya itu dia akan sangat malu sekali itu kalau kelihatan oleh temannya. Maka tetap baiknya, ya santunnya, ya sopannya itu tetap
turunkan sampai di bawah lutut untuk celananya. Kemudian untuk di atas itu juga di atas pusar, artinya sampai pundaknya tertutup itu lebih bagus. Ya, karena ini nanti dapat digolongkan terjatuh dalam muruahnya itu akan jatuh, kehormatannya itu akan jatuh seperti itu. Untuk orang-orang yang baik atau orang-orang soleh seperti itu. Imsak jatuh pas azan atau nanti selesai, maksudnya azannya selesai. Kalau sudah azan maka tidak boleh aktivitas makan dan minum itu dilanjutkan. Enggak, kalau sudah azan dan azannya tepat waktu maka selesai. Selesai untuk makan dan minum. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 186. Gerakan yang boleh beda dengan imam, misalnya tahiyat sholat subuh. Kalau yang dimaksudkan beda duduknya boleh. Kalau makmumnya itu yakini untuk sholat subuh, dia duduk iftirash karena mengikuti pendapat mazhab Hambali, imamnya itu duduk tawarruk karena mengikuti mazhab Syafi'i, boleh beda dalam masalah itu. Yang dimaksudkan harus sama di sini adalah dalam gerakan lahiriah yang makmum ini disuruh mengikuti. Contoh, ruku, Allahu Akbar, imam ruku, makmum ikut ruku. Salam, imam itu salam, makmum juga salam. Namun untuk gerakan-gerakan detail tidak mesti untuk mengikuti imam dalam hal ini. Adakah kitab fikih mazhab berbahasa Indonesia? Bermazhab Syafi'i itu banyak sekali terjemahan-terjemahan, bisa dilihat di toko-toko buku. Saya sarankan beberapa buku berikut ini. 1. Kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim Al-Hadrami. 2. Kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja. Ya, itu bisa dimiliki. Yang lainnya agak terlalu advance. 2 ini dasar sekali. Kalau Minhajul Thalibin bahasanya terlalu berat. Ya, Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi sulit dipahami. Kalau 2 ini pelajari dari Safinatun Najah dulu, baru Matan Al-Ghaya wa Taqrib atau Matan Abi Syuja. Ya, urutannya dari Safinatun Najah dulu, itu lebih ringan. Pelajaran-pelajaran Bapak, Ibu, Ikhwan, Akhwat sekalian sejak SD itu ada di kitab Safinatun Najah. Tadi saya sebutkan 5 syarat bersentuhan suami istri lawan jenis itu membatalkan wudu, itu juga dari kitab Safinatun Najah. Bagaimana hukumnya kerja freelance di Fiverr.com? Fiverr adalah sebuah website perantara bagi orang-orang yang ingin menghasilkan uang atau dolar melalui internet dengan menjual jasa atau servis atau keahlian, dan juga sebaliknya sebagai perantara bagi orang-orang yang membutuhkan jasa atau keahlian. Namun kantor Fiverr ini berada di Tel Aviv, Israel. Apakah kalau kita ikut serta di Fiverr lantas bisa dikatakan kita ikut membantu orang-orang Yahudi? Iya. Baiknya tidak bekerja di situ karena nanti masuk dalam wala menolong orang-orang kafir dalam hal ini. Walaupun dalam masalah pekerjaan saja, baiknya dengan orang muslim itu lebih aman. Ditambah lagi kalau dikhawatirkan ada syarat-syarat dari pekerjaan-pekerjaan itu yang memakai syarat mereka yang kita sulit untuk mengelak untuk aturan-aturan tersebut. Apakah saya tetap bisa melihat wajah Allah Ta'ala meskipun nanti masuk surga dengan tingkatan paling rendah? Semua orang beriman itu akan melihat Allah. Dalilnya surat Qaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Setiap yang masuk surga itu mereka akan mendapatkan kenikmatan sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian mereka mendapatkan mazid, tambahan. Para ulama pakar tafsir katakan tambahannya di sini adalah melihat wajah Allah. Siapapun yang masuk surga. Kemudian amalan apa yang paling ringan agar mengantarkan ke surga? Ini pembahasannya rinci sekali hal ini. Ya, paling mudah dan dasar dari semua menuntut ilmu. Ya, karena Nabi SAW katakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ilmu yang dimaksudkan sini adalah mempelajari ilmu agama. Nah, dengan mempelajari ilmu agama ini, amalan-amalan apapun akan terbuka, akan dipahami, dan itulah yang nanti akan mengantarkan pada surga. Jika isbal hukumnya haram dan ancamannya neraka, lalu apa hukumnya menggunakan kaos kaki yang melebihi mata kaki? Boleh. Isbal itu dari atas turun ke bawah. Kalau kaos kaki itu dari bawah ke atas. Beda enggak? Beda. Jadi enggak mungkin ada pertanyaan seperti ini lagi. Karena ini penyamaan yang enggak sama. Kalau isbal itu pada celana, sarung. Sarung dari apa? Atas ke bawah turun.
Ada yang pakai sarungnya dari bawah ke atas, ada. Nggak mungkin kan? Dari atas ke bawah. Sehingga dikatakan jangan sampai nurun di bawah mata kaki, angkat. Namun kalau kaos kaki, jelas pakainya tahu sendirilah kaos kaki dari mana. Berapa batasan minimum air untuk berwudu? Kalau Nabi SAW hemat sekali menggunakannya. Biasanya beliau 1 mud, ya 1 mud, yaitu 2 telapak tangan dikumpul penuh. Ada panitia masjid kajian yang menyatukan tempat parkir akhwat dan ikhwan. Apa kami bisa tidak menuruti panitia tersebut? Artinya yang akhwat ngeyel-ngeyelan, nggak mau manut tadi, dan dicari tempat parkir yang aman untuk kami. Ya, ini berarti masukan untuk panitia, mohon dipisah antara parkir ikhwan dan akhwat. Saya khawatir yang panitia ikhwannya ini cari macam-macam juga mungkin. Ya, saya khawatirkan itu. Ya, baiknya dipisah, cari akhwat di mana, ikhwan di mana. Apa hukum menengok imam pada saat tidak terdengar suara imam, lama dan tidak ada juga suara jamaah yang lain? Kalau memang karena kebutuhan sehingga butuh untuk menengok imam, karena misalnya sound system mati semuanya, lampu mati, kemudian kita tahu ini imam gerakannya apa, terutama orang yang di belakang imam, dia bisa lihat imam ketika itu, nengok imam ketika itu, misalnya lagi dalam keadaan berdiri, imam sudah ruku apa belum, ini suaranya nggak terdengar. Kalau yang di belakang dia lihat di saf ke depan, yang belakang lagi lihat di saf terdepan, seperti itu. Nanti insya Allah kita akan bahas panjang lebar di pembahasan sholat berjamaah. Bagaimana hukum kamar mandi yang berada di dalam masjid? Apakah tepat dikiaskan dengan kamar tampil masjid yang pintunya menghadap yang kemarin kita bahas? Kalau kamar mandi insya Allah tidak masuk bagian dari masjid, karena kamar mandi tidak boleh digunakan untuk sholat. Ya, maka tidak masuk di situ. Kemarin sampai ada yang tanyakan ekstrim, kalau gitu saya jualan di situ gimana? Ya silakan saja mau jualan di situ. Ini pertanyaan ekstrim, boleh nggak? Ya silakan aja. Itu bukan bagian dari masjid. Jadi dia mau jualan online, dia takbir masjid, keluar dulu di dekat toilet situ, kemudian kirim send, oh sudah terkirim, sudah balas pesannya yang jualan tadi, terus dia masuk lagi. Ya, nggak bagian dari masjid. Apakah kita tidak meletakkan sutra saat sholat? Apabila kita tidak meletakkan sutra pada saat sholat, apakah sepanjang pandangan mata seorang yang sedang sholat itu sampai ada suatu penghalang daerah tidak boleh dilewati oleh orang tersebut? Pokoknya sutra ini untuk tujuannya, satu, untuk tidak membolehkan orang lain lewat di depan dia sholat. Dua, untuk membatasi pandangannya cuma pada sutra saja. Kalau ini tidak ada, atau sutrah itu hilang, atau dia tidak mengambil sutrah pembatas untuk dia itu sholat tadi, maka dia cukup hadap ke tempat sujudnya saja. Jika dalam keadaan di dalam kereta, waktu sholat masuk misal maghrib, mana yang lebih utama? Sholat di dalam kereta atau menunggu sampai tujuan dan dijamak dengan isya, walaupun menunda hingga jam 10 malam. Kalau yakin jam 10 malam itu nanti masih bisa untuk nyampe di tempat tujuan, maka dia undur di jam 10 malam. Jam 10 malam masih waktu sholat isya. Berarti nanti maghrib dia jamak takhirkan di waktu isyanya, dikerjakan situ. Dan lebih bagus turun dari kendaraan biar bisa menjalankan sholat secara sempurna. Berdiri bisa, duduk itu mudah seperti kita lakukan sholat biasa, daripada di atas kendaraan. Namun kalau di atas kendaraan tadi, untuk gerakan-gerakan tadi kita bisa lakukan secara sempurna. Contoh misalnya di kapal atau feri misalnya, space-nya luas sekali, ada musola situ, maka lakukan di situ saja. Karena untuk gerakan-gerakan tadi semuanya bisa kita penuhi. Berdirinya bisa, rukuknya bisa sempurna, duduk antara dua sujud bisa, sujudnya juga bisa. Maka lakukan di situ tidak masalah, tanpa menunggu nanti sampai turun dari kendaraan. Apakah ulama bisa atau boleh mengharamkan suatu tanpa dalil yang memang ada lafaz pengharaman? Karena ada seorang yang menasihati saya bahwa yang berhak untuk menghalal haramkan sesuatu hanya Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengharamkan karena dalil, menghalalkan itu karena dalil, boleh. Kita katakan ayat ini sebutkan demikian maka hukumnya halal. Ayat ini sebutkan demikian maka hukumnya haram. Hadis ini sebutkan ini larangan maka hukumnya haram. Hadis ini disebutkan ini halal maka kita katakan halal. Boleh berdasarkan dalil. Yang tidak boleh itu kalau tidak berdasarkan dalil. Apakah bacaan saat ruku dan sujud boleh
gabung atau hanya pilih salah satu, bacaan ruku dan sujud. Kalau bacaannya tadi sama ruku dan sujud, ya kita baca bisa sama antara ruku dan sujud. Kalau di sini apa nih? Boleh dicampur. Baiknya tidak campur. Kalau bacaan ruku itu subhana rabbiyal azim, maka kita baca subhana rabbiyal azim. Bacaan rukunya sujudnya subhana rabbiyal a'la. Maka tidak bisa dicampur. Yang sujud dipakai ke ruku tidak bisa. Apakah pahala amal akan hilang dan tergantikan jika bertawasul? Pahala amal akan hilang dan tergantikan jika bertawasul dalam berdoa untuk disukseskan urusan dunia dan akhirat. Apakah pahala amal akan hilang? Ini saya belum paham maksudnya. Kalau yang dimaksudnya kita bertawasul dengan amal soleh, pahalanya tetap ada. Ya, dan amal tadi cuma dipakai saja untuk perantara. Ketika hujan deras tiada henti dan sholat zuhur berjamaah sedang berlangsung, ketika selesai imam tidak melanjutkan dengan jamak asar, bolehkah kita melakukan sholat jamak asar sendiri atau mengadakan jamaah baru untuk jamak asar tadi? Untuk jamak ketika hujan itu turun harus dengan imam masjid. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Sehingga tidak boleh satu, jamaah lakukan sendiri-sendiri di masjid tidak boleh, atau bentuk jamaah baru lagi untuk sholat jamaah di situ tidak boleh, harus dengan perintah imam rotib. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga dilakukan di rumah sendiri-sendiri. Dua pertanyaan lagi. Apakah dilakukan di awal wudhu bersamaan dengan membasuh tangan atau pada niat wudhu? Apakah dilakukan di awal wudhu bersama dengan membasuh tangan atau pada membasuh muka? Mohon penjelasannya. Kalau dari mengikuti rukun, maka itu ada ketika membasuh muka. Saya contohkan di sini. Mungkin ada yang pernah mempelajari ketika kecil, karena saya juga mempelajari seperti ini juga sama. Ketika membaca niat, ya. Dulu kalau kita membaca niat dulu, kalau masih pakai itu, nawaitul wudu itu dibaca ketika membasuh muka. Ya, kalau nggak percaya, yang dulu pernah sekolah seperti itu, dibaca ketika membasuh muka. Maka berarti dari rukun yang pertama dulu itu dibaca. Namun Allah niatnya tidak dilapaskan sini pertama, kemudian dibaca diniatkan dari awal saja. Niat yang dimaksudkan adalah keinginan untuk berwudu. Apa hukumnya membaca al-ma'thurat yang beredar umum, ya, yang berisi zikir pagi petang diantaranya? Wallahu alam, dari sisi penelitian beberapa riwayatnya itu dhaif untuk zikir-zikir yang ada. Baiknya memakai buku Hisnul Muslim karya Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani atau buku zikir pagi petang karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jauz, itu lebih aman. Bolehkah menangis di kuburan seorang itu karena rindu? Menangis boleh, asalkan menangisnya tidak berlebihan. Bagaimana cara menentukan waktu tepat untuk azan? Kalau menggunakan ketetapan dari Kementerian Agama dalam hal penetapan waktu sholat, menggunakan jadwal yang sudah ditetapkan seperti itu, boleh seperti itu untuk membantu. Kalau mau melihat pastinya, melihat keadaan awan, melihat keadaan langit, melihat keadaan matahari. Nanti insya Allah kita akan bahas ketika pembahasan waktu-waktu sholat. Bagaimana kiat untuk menghilangkan was-was? Pembahasannya nanti insya Allah ketika sholat. Bagaimana hukum berdoa selepas sholat fardu dengan mengangkat tangan? Kemarin sudah jelaskan, kalau menurut sebagian ulama yang menganjurkan doa ba'da sholat. Kalau doa ba'da sholat dibolehkan, berarti boleh untuk mengangkat tangan, karena asalnya doa itu dengan mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang kita sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Jadi sekali lagi tadi ada ralat untuk doa tawasul para sahabat itu bukan kepada Hamzah namun kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Itu saja yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya, dan kajian Selasa di Karangbodo juga tetap aktif seperti biasa untuk Selasa besok. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.